Dahulu. Oke. Informasi memiliki. Oke, jadi ada 4 hak untuk konsumen, yaitu Consumer Bills of Rights dari John F. Kennedy, mendapatkan keamanan informasi, memilih, sama hak untuk didengar. Nah, kalau menurut Lawton sama Pita itu tambahan lagi ada 2. Jadi hak konsumen untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan bebas polusi, sama hak konsumen untuk memiliki privasi. Nah, kan makanya sekarang kan ada peraturan CSR itu toh. Jadi semua perusahaan harus melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Kayak misalnya ikut sumbangsi, membantu membantu fakir miskin, atau misalnya membantu anak yatim, terus atau kalau misalnya perusahaan pertambangan habis menebang pohon harus menanam lagi, jadi harus memperhatikan lingkungan. Itu kan termasuk ke CSR, Corporate Social Responsibility. Misalnya ada limbah yang dibuang dari perusahaan, harus gimana diolahnya supaya tidak mengganggu masyarakat umum. Itu harus diperhatikan karena sudah ada undang-undangnya, jadi semua perusahaan harus melaksanakan itu. Nah, ini kan kayak yang sekarang kasus asap di Sumatera itu kan juga karena perusahaan yang tidak bertanggung jawab kan sebenarnya. Mereka ingin mendapatkan keuntungan, tapi yang dirugikan masyarakat. Nah, terus habis itu era yang selanjutnya adalah era perdagangan bebas, globalisasi, dan internet. Itu zaman sekarang. Jadi kita bisa dengan bebas menjual barang kita ke negara lain misalnya. Terus di situ kan gampang kalau ada internet kan, mbak misalnya di Indo mau pesen barang dari sini bisa gampang, atau orang sini mau pesen barang dari Indo, jadi semakin mudah, nggak kayak dulu karena teknologi informasi juga sudah semakin canggih. Habis itu ada, pernah dengar WTO nggak? Ada yang pernah dengar WTO nggak? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu WTO kah? Halo, boleh. Yang pernah tahu? Yang lain? Enggak. WTO, WHO itu yang badan PBB. WTO bukan PBB, tapi ya semacam organisasi gitu. Organisasi apa? Iya, World Trade Organization. Jadi organisasi
tentang jual beli. Jadi negara yang gabung WTO misalnya ya dia harus kayak ada peraturan mengurangi tarif antar negara yang tergabung dalam WTO. Terus misalnya harus membebaskan apa, nah itu ada aturannya di situ. Jadi yang tergabung ke WTO itu biasanya ikuti peraturannya di situ. Indonesia masuk WTO juga kok. Jadi itu tentang mengatur perdagangan antar negara. Kayak ada aturan-aturannya gitu. Kayak misalnya teman saya kan ada yang dari Ekuador, itu dia cerita kalau barang masuk negaranya dia itu pajaknya tinggi sekali. Jadi semua barang dari luar jatuhnya mahal, sangat mahal sekali. Itu kan tergantung kebijakan masing-masing negara sebenarnya. Tapi kalau tergabung sama WTO ini harus ngikutin di situ. Itu sudah membebaskan perdagangan antar negara ya, terutama yang antar anggota WTO. Jadi kayak bebas bea masuk atau bebas apa itu ada. Kalau tertarik atau minat bisa dibaca-baca tentang WTO. Jadi perdagangan bebas antar negara. Apalagi kan sekarang zamannya sudah beda banget sama dulu. Kita bisa ngapain lebih bebas kan daripada dulu. Nah, terus di sini isu-isu terkini tentang konsumerisme, iklan yang membingungkan. Ada yang pernah bingung sama iklan nggak? Nah, itu kan kalau iklan yang membingungkan itu istilahnya nanti juga menyesatkan konsumen kan. Kayak dia nggak jelas ini maksudnya apa. Terus misalnya iklannya tentang kegunaan tapi konsumen nggak jelas sehingga salah tangkap. Nah, itu kan juga menimbulkan dampak yang negatif buat konsumen. Pernah ada yang kebingungan? Nggak sinkron misalnya. Di iklannya bilang apa, tapi kenyataannya seperti apa. Tuh. Terus kayak misalnya di iklan janjinya seperti apa, tapi buntutnya kualitas produknya nggak sebagus apa yang digadang-gadang, apa yang dipromokan. Nah, itu kan juga istilahnya menipu konsumen toh. Konsumen merasa tertipu dengan apa yang dijanjikan. Nah, di sini etika dalam melakukan komunikasi pemasaran itu juga perlu diperhatikan oleh pemasar. Sama tentang konsumen dan kesehatan itu tadi. Jadi kayak jangan sampai efek-efek samping dari produk itu bisa merugikan konsumen. Itu yang makanya kenapa kok perlu adanya yang namanya konsumerisme ini. Jadi melindungi kita semua dari kenakalan produsen. Nah, tentang konsumerisme ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum? Yang lain, Mbak? Mas? So far kesulitannya belajar perilaku konsumen apa ya? Apa kendalanya? Istilah yang terlalu banyak. Oh, ini memang harus dibaca. Kalau nggak gitu nggak masuk nanti. Apa namanya? Mengapa nama-nama penemu? Oh, itu saya paling suka, Mbak. Di ini orangnya siapa, tahun berapa itu.